Oke, udah aktif. Mulai. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam serta keistiqomahan di dalamnya. Salawat beriring salam tidak lupa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita tetap istiqomah terhadap syariat-syariat yang telah disampaikan beliau dan juga menjadikan beliau sebagai suri teladan kita untuk menjalani hidup ini, dan serta semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada sahabat Kopi Kafa karena terjadi keterlambatan jam tayang untuk talk show ini. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, sahabat Kopi Kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari Kopi Kafa, yaitu sebuah komunitas kependekan dari Komunitas Pemuda Islam Kafah, yang insya Allah komunitas ini adalah sebuah wadah untuk kita sebagai pemuda Islam mengkaji Islam itu secara kafah. Baik, sahabat Kopi Kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini telah hadir bersama kita dua orang pemateri atau dua orang narasumber yang saya perkenalkan. Pertama yaitu seorang ustadz dari kota Binjai, juga seorang founder kajian Islam Kafah bernama Ustadz Surya Saputra. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Baik, narasumber kedua ini seorang founder juga, founder komunitas, yaitu founder dari komunitas Kopi Kafa ini, yaitu bernama Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Baik, saya dipakai ini dulu biar kedengaran nih ke penonton sahabat Kopi Kafa. Baik, sahabat Kopi Kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari Kopi Kafa mengangkat sebuah tema untuk diperbincangkan atau untuk ngobrol-ngobrol nih, atau istilahnya talk show, yang bertemakan tentang ngobrol tentang film Jejak Khilafah di Nusantara. Tentunya sahabat Kopi Kafa bertanya, kenapa tema ini yang kita angkat untuk ngobrol-ngobrol di talk show ini? Ya tentunya ada sesuatu hal yang akan dibahas nanti, dan pertanyaan ini akan dijawab kenapa film singkatannya itu JKDN ini dibahas pada talk show kita pada malam hari ini. Untuk informasi, film Jejak Khilafah di Nusantara ini itu tayang pertama kali pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, atau tepatnya tanggal 2 Agustus 2020. Itu tayangan perdana film Jejak Khilafah di Nusantara. Seperti kita lihat, film Jejak Khilafah Nusantara ini ditulis oleh seorang sejarawan yang bernama Niko Pandawa. Juga pada saat penayangan film perdana ini kita lihat ada terjadi kendala-kendala pada saat penayangan. Seperti contohnya pada saat penayangan itu, di tengah penayangan film itu terjadi tiba-tiba take down pada saat penayangan. Kemudian kita lihat setelah penayangan film ini itu menjadi sebuah kita katakan menjadi sebuah perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat kita.
Bahkan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia ini mengangkat satu topik tentang film ini, tentang film Jejak Khilafah di Nusantara. Baik, makanya dari itu bersama-sama akan kita bahas, akan kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita di sini yang telah hadir. Baik, sahabat Kopi Kafah, langsung saja saya akan ngobrol dengan narasumber kita. Ya, sebelum kita mulai ada pertanyaan nih, pertanyaan untuk narasumber. Jadi pertanyaan ini akan menentukan bahwasanya obrolan kita ini atau talk show kita ini akan berlanjut atau enggak. Jadi ditentukan dari pertanyaan ini. Pertanyaannya ini sangat simpel sih Ustaz. Pertanyaannya, apakah para Ustadz ini sudah menonton film Jejak Khilafah di Nusantara ini apa belum Ustaz? Sudah Ustaz ya? Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan sudah Ustaz ya? Alhamdulillah. Berarti kalau sudah nonton berarti bisa nih kita bahas atau kita ngobrol-ngobrol film JKDN ini atau film Jejak Khilafah di Nusantara ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke narasumber. Yang pertama saya ke Ustadz Surya dulu Ustadz ya. Jadi gini Ustadz, bisa nggak Ustadz ceritakan, karena kan Ustadz kan sudah menonton nih film Jejak Khilafah di Nusantara Ustadz kan? Bisa nggak Ustadz ceritakan tentang apa sih sebenarnya film Jejak Khilafah di Nusantara ini, dan bagaimana sih jejak-jejak khilafah itu di Nusantara sebenarnya Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang barokah ini. Kita ketemu ya, walaupun secara virtual ya. Kami sapa juga teman-teman, saudara-saudara sekalian yang muslim dimanapun teman-teman semuanya berada. Dan alhamdulillah hari ini diundang oleh sebuah komunitas remaja, komunitas pemuda, namanya tadi Kopi Kafah. Kopi Kafah. Ini ada kopinya nggak datang nanti ya? Insyaallah ada di Iya. Soalnya namanya sudah kopi ya. Kalau nggak ada kopinya nih kayaknya kurang kopi jadi. Sambil kopi sama kopi sudah. Ya cocok lah kalau gitu ya. Nah, baik, jadi Kopi Kafah, komunitas pemuda Islam Kafah gitu ya. Iya, jadi alhamdulillah malam hari ini mungkin sedikit sharing kepada kawan-kawan sekalian ya. Kalau tentang jejak khilafah di Nusantara, ya Masya Allah luar biasa. Namun sebelum itu, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan kehidupan ini sesuai dengan contohnya, sembari terus bersalawat kepadanya ya. Tentang film Jejak Khilafah di Nusantara atau JKDN, ya alhamdulillah memang sudah mengikuti ya, baik pada saat tanggal 1 Muharram maupun setelahnya gitu ya. Dan memang ya cek lebih kerasan ini rupanya ya. Ya, dan memang ketika kita melihat film itu di tanggal 1 Muharram itu menguras emosi ya. Menguras emosi kenapa? Karena energi yang kita keluarkan untuk melihat film itu tuh cukup besar. Ya, di samping kuota dimakan gitu ya. Kemudian di situ juga menguras emosi karena beberapa kali penayangannya itu terus di take down gitu ya. Terus di take down. Saya juga bertanya-tanya ada apa sebenarnya ini kan? Sekedar hanya menguak sejarah perjalanan khilafah yang ada di Nusantara gitu ya. Jadi ada pertanyaan besar sebenarnya di situ. Kenapa bisa di take down gitu? Dan yang lebih uniknya itu ada teks bahasa Inggris itu oleh government gitu ya, pemerintah gitu ya. Dalam hal ini ya pemerintah ya Indonesia gitu. Jadi ada pertanyaan besar di situ. Kenapa bisa di take down? Kenapa kemudian mereka tidak nyaman gitu ya? Nah ini pertanyaan yang saya tentu nggak bisa jawab ya. Mereka lah yang tahu gitu. Namun ketika melihat film JKDN itu, terus terang ketika setelah bisa di-download ya di YouTube, itu kita khusus mendownload itu satu apa namanya? Satu file, dan itu cukup besar kuotanya, waktunya sekitar 44 menit lebih ya. Dan Masya Allah begitu kita lihat filmnya ya,
perjalanannya itu luar biasa, dan terus terang saya melihat dari awal sampai akhir itu merinding gitu ya. Nah, jadi ternyata khilafah itu sudah pernah ada di Nusantara gitu. Dan Nusantara itu Masya Allah bukan hanya Indonesia. Kalau Indonesia nih mungkin lebih kecil daripada Nusantara gitu ya. Dan kita tahu dari fakta sejarah, memang Nusantara itu bukan hanya Indonesia. Ya, jadi ada Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, dan beberapa negeri yang lainnya. Dan itu semakin membuat kita yakin, membuat terutama saya sendiri gitu ya, yakin bahwasanya janji Allah itu pasti gitu ya. Bahwa khilafah itu sudah pernah datang ke Nusantara dan sudah pernah memberikan pertolongan beberapa kali terhadap penjajahan yang ada di Nusantara ini. Jadi Turki Utsmani sudah pernah mengirimkan pasukan ke wilayah Samudra Pasai atau saat ini Aceh gitu ya, dan beberapa tempat yang lainnya sampai ke daerah Sulawesi atau Maluku sana gitu. Nah, ini adalah hal yang menurut saya film JKDN ini sangat hebat gitu, sangat hebat, karena memang Abang Da atau Bung Niko Pandawa itu bisa mengambil datanya itu data primer dan juga data sekunder gitu, datang langsung melihat artefak-artefak, kemudian masjid-masjid sebagai peninggalan dari jejak khilafah di Nusantara itu gitu ya. Kemudian melihat tulisan, kemudian membandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga bisa kemudian mengambil kesimpulan gitu. Dan memang uniknya itu tulisannya itu semuanya sama, menggunakan kalimat bahasa Arab gitu ya. Arabnya itu Arab gundul itu ya. Masya Allah. Jadi kalau jejak-jejak sejarah ya, yang namanya sejarah itu bisa dilihat dari beberapa sisi, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari tentunya. Yang pertama itu sejarah dari catatan-catatan sejarah itu sendiri. Yang kemudian yang kedua itu dari bangunan-bangunannya, dan yang ketiga itu dari peninggalan-peninggalan seperti artefak ya atau yang lainnya gitu. Dan ini semuanya berdasarkan berdasarkan syarat-syarat untuk penelitian sejarah, itu semuanya sudah terpenuhi gitu. Maka jejak khilafah di Nusantara itu memang sudah pasti adanya gitu. Ini bertolak belakang dengan kemarin ada diskusi-diskusi di ILC ya, di ILC atau ILC ya. Ya, ILC gitu ya. Ada yang mengatakan ya, seorang pakar sejarah atau seorang ahli ya di bidangnya mengatakan ya tidak ada jejak khilafah di Nusantara dan seterusnya. Ini mungkin perlu, mohon maaf dalam tanda kutip itu, belajar lagi gitu. Belajar lagi. Jadi difahami tuh, kalau kita berbicara tentang sejarah itu ya harus berdasarkan fakta yang ada gitu. Jadi berdasarkan fakta historis memang tidak bisa dipungkiri bahwa khilafah itu pernah ada di Nusantara gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang pasti ya. Yang jelas film JKDN ini, Jejak Khilafah di Nusantara ini membangkitkan memori kita kembali bahwa kita ini adalah bangsa yang dulunya pernah menyatu dengan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Masya Allah ya. Jadi semakin bangga dengan Islam. Masya Allah. Mungkin itu ya. Ya, begitu Ustaz ya. Nah, begitulah cerita sedikit dari Ustaz Surya tentang film JKDN ini. Untuk itu kita ke narasumber kedua nih dengan pertanyaan yang sama nih. Menurut Ustaz Azhari, bagaimana atau bisa menceritakan sedikit tentang film JKDN ini dan sejarah masuknya Islam ke Nusantara? Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, para pemirsa ya, dimanapun Anda berada ya. Karena ini sahabat kopi kapal semua ya. Karena mungkin ini tidak hanya di
Medan ataupun di Sumatera Utara ya. Live ini Bang ya. Live. Ya, live ya. Iya. Dari komunitas pemuda Islam Kafah ya. Alhamdulillah ya. Jadi berbicara sedikit ya terkait dengan film dokumenter JKDN atau Jejak Khilafah di Nusantara sebagaimana yang disampaikan Abang Da tadi ya. Apakah sudah menonton? Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah menonton yang luar biasa euforianya ketika itu ya. Jadi jantung ini agak dagduk juga kan gitu. Tiba-tiba kok putus gitu kan. Iya. Di tengah masih jalan beberapa menit gitu kan. Loh, kok macet ini gini? Apa paketnya yang bermasalah atau HP-nya bermasalah kan begitu kan? Ternyata macetnya secara keseluruhan menyeluruh. Ya. Iya, rupanya sudah pada heboh juga kan begitu ya. Kompak gitu kan macetnya. Berarti bukan salah di HP ya, ataupun di paketnya. Oh, ternyata film dokumenter ini memiliki pengaruh yang besar juga ya. Alhamdulillah ya. Film JKDN. Singkatannya JKDN. Kalau dipanjangkan Jejak Khilafah di Nusantara. Mungkin tadi dari Ustadz Surya tadi sudah menyampaikan sedikit ya tentang sedikit mengulas tentang khilafah tadi kan begitu kan, juga pandangan dari beberapa kaum intelektual gitu kan yang sempat juga diskusi di ILC gitu gitu ILC ya. Jadi mungkin ini di pembuka ini mungkin tidak panjang lebar ya, karena saya juga bukan pakar sejarah, bukan di bidang sejarah kan begitu. Mungkin ada yang lebih jago lagi di bidang sejarah ya, yang mungkin bisa melakukan pembanding ya, istilahnya melakukan komparasi lah ya. Kalau memang kemudian apa yang ditayangkan di Jejak Khilafah di Nusantara ini kemudian ada yang keliru dari segi sejarah dan lain sebagainya, itu ya mungkin dari pakar-pakar sejarah bisa dong gitu ya, bisa dong mengulas kan begitu ya. Ini namanya adu pemikiran ya, adu intelektual kan begitu. Jadi mantap dia dilihat orang kan begitu ya, istilahnya begitu ya. Jadi film Jejak Khilafah di Nusantara ini memang cukup luar biasa ya, luar biasa. Kalau saya pribadi sebagai ya mungkin kalau dibilang pemuda ya masih pemuda kan gitu karena masih bergabung di komunitas pemuda Islam Kafah kan begitu ya, walaupun ya saya sudah bukan jomblo lagi gitu. Bukan jomblo lagi, sudah menikah gitu ya. Semangatnya masih muda Sudah menikah ya. Semangatnya masih muda insya Allah bentar lagi udah jadi abi-abi kan gitu. Insya Allah kan gitu ya. Jadi walaupun sudah menikah, udah nggak jomblo lagi ya, tapi ya saya sebagai pemerhati mungkin di kalangan pemuda dan juga aktif di komunitas pemuda Islam Kafah melihat ini film yang luar biasa. Film JKDN ini, film Jejak Khilafah di Nusantara ini film yang luar biasa. Luar biasa. Ya, mengulas tidak hanya dari segi sejarah, tapi juga dari segi kemudian membangkitkan semangat umat Islam misalnya kan, semangat pemuda-pemuda Islam. Bayangkan film JKDN ini, film dokumenter yang ditayangkan ini merupakan hasil ya, analisis yang dilakukan oleh seorang pemuda juga ya. Iya betul, seorang pemuda. Niko Pandawa ya. Iya. Niko Pandawa. Beliau ini baru tamat mungkin ya. Baru selesai ya. Iya, baru selesai. Bahkan ini jadi salah satu jadi judul beliau ya. Judul beliau ya. Skripsi ya. Wah, Masya Allah. Jadi kan memacu gitu. Seorang Niko Pandawa begitu ya, sudah bisa membuat suatu film dokumenter yang ini cukup menggugah. Bukan hanya di Indonesia mungkin, bahkan beritanya sudah tersebar sampai ke internasional gitu. Ini luar biasa. Jadi ini saya kira ya, ini film yang mungkin bisa untuk kemudian antum semua saksikan gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau ada yang kemudian ketinggalan ya tak tolonglah begitu ya. Tak tolong supaya cari lagi mana downloadnya segala macam ya. Jadi ini kalau dari sisi sejarah ini luar biasa. Dari sisi sejarah ini luar biasa. Karena di sini membahas bagaimana awal mula Islam itu masuk ke Nusantara. Kan begitu. Islam itu masuk ke Nusantara melalui apa? Kan begitu ya. Kemudian hubungannya dengan khilafah tadi seperti yang disampaikan Ustaz Surya tadi kan begitu ya. Bagaimana masuknya Islam ke Nusantara ini? Apakah kemudian
hanya melalui jalur perdagangan. Kan tak mungkin pula orang berdagang hanya datang untuk berdagang gitu kan. Ya, misal contoh kayak ada yang mengatakan misalnya kalau dari pakar sejarah mungkin kan mengatakan Wali Songo kan gitu kan, Wali Songo ya. Songo 9 Wali 9 itu ya. Ya. Datang ke Indonesia kemudian menyebarkan Islam ke Indonesia kan begitu ya. Ya, kalau ada sebagian orang yang mengatakan oh ini jalur perdagangan ya, mereka berdagang sambil kemudian menyebarkan Islam ya. Nah, tapi kalau kita pikir kemudian, ya, kalau kita pikir secara ya, ini secara logika saja ya, mungkin berpikir secara logika ya. Tidak saya bahas secara mendalam terkait dengan sejarah karena mungkin ada yang lebih kompeten di bidangnya. Secara nalar, secara logika gitu ya. Bayangkan ini ulama-ulama yang luar biasa ya, Wali Songo ya, 9 wali ini ya. Ulama-ulama yang luar biasa. Mungkin bisa nanti dicek ya, dicek kemudian dari mana asal mula Wali Songo ini. Dari mana mereka berasal, siapa yang mengutus mereka. Mungkin di situ nanti akan ketemu tuh, tertelusur itu. Kan begitu. Ada titik temunya Ustaz. Iya, ada titik temunya kan begitu. Nggak mungkin kemudian hanya berdagang gitu kan. Ya coba bayangkan Belanda nggak mungkin cuma hanya ambil rempah-rempah aja kan gitu. Ada misi di balik pengambilan rempah-rempah itu. Ternyata di balik itu juga ada misi menyebarkan agama, ya ideologi, ya menyebarkan gospel, gold, ya glory kan begitu. Jadi ini saya kira pembuka yang kemudian cukup kita patut untuk kita renungkan gitu. Jangan kita jadi anak muda, jangan hanya ya berpikirnya dangkal gitu ya, cobalah berpikir mendalam gitu ya, coba berpikir lebih dalam gitu. Dari mana sih asal mulanya ya, kenapa, apakah langsung kemudian datang di Indonesia tanpa ada yang mengutus? Nggak mungkin. Siapa yang memfasilitasi mereka itu tadi kan begitu. Nah ini sebagai awal mula ya diskusi kita pada malam hari ini. Jadi itu yang ingin saya komentari. Jadi saya selaku pemuda ya cukup kemudian menyambut ya luar biasa terkait dengan film JKDN ini ya. Jadi antum-antum ya, ataupun semua yang para pemuda-pemudi ini cobalah ya membuat kreasi yang bisa kemudian bermanfaat di tengah-tengah umat seperti ini gitu ya. Ya, inilah kemudian yang penting untuk kita jelaskan. Nah, mungkin ini sebagai pembuka di awal saja, saya kembalikan kepada host. Baik, begitulah tanggapan dari para narasumber kita, baik dari Ustadz Surya dan Ustadz Azhari, bahwasanya film JKDN ini itu sangat-sangat membakar emosi dan juga sangat membakar semangat kita dan juga membakar kuota, Ustaz ya. Jadi gini Ustaz, setelah Ustaz menonton dan juga menceritakan tadi tentang film JKDN ini, menurut tanggapan Ustaz nih, saya ke Ustadz Azhari dulu nih ya untuk mewakili para pemuda. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang film ini nih? Positifkah atau negatifkah gitu Ustadz? Dipersilakan Ustadz. Iya. Nah ini menyambung ya, menyambung dari yang tadi. Kalau ditanya kemudian tanggapan saya pribadi ataupun selaku saya sebagai seorang pemuda di Kopi Kafah gitu ya. Ya, saya pribadi menganggap bahwa film dokumenter ya Jejak Khilafah di Nusantara ini merupakan film yang saya rasa film yang mendidik ya. Di tengah hari ini kita sulit mendapatkan film-film yang mendidik ya. Kalau kita lihat di televisi ya, waduh, saya pribadi bahkan ya jujur saya bukan jarang lagi, sampai sekarang mungkin nggak pernah lagi nonton film-film itu ya. Paling nonton berita aja, nonton berita. Karena memang film-film yang sekarang itu memang ya bagi kaula muda itu ya sangat-sangat tidak mendidik gitu ya, nggak mendidik ya, menceritakan tentang percintaan gitu kan ya, betul. Yang bukan pasangan halalnya kan gitu kan, saling kemudian berinteraksi kan begitu ya, berfolwat ya kan, pacaran dan lain sebagainya ya kan, masih anak-anak SD SMP kan begitu, sudah kemudian pacaran, sudah kemudian mengumbar kata-kata mesra gitu. Ini film-film yang saya kira tidak mendidik. Tapi dengan hadirnya film JKDN ini, film dokumenter ini saya kira film yang pertama, film yang luar biasa mendidik bagi kemudian kalangan pemuda yang mereka
ya, memiliki apa saat ini mereka kehilangan jati dirinya, ya mereka kehilangan jati diri, mereka kehilangan kemudian Islam kok begini begitu kan, loh Islam kok hari ini kok tertindas begitu, Islam kok hari ini kemudian terus menerus kemudian di kriminalisasi ajarannya kan begitu. Dengan hadirnya film ini kemudian menguak kembali bahwa ternyata Islam itu pernah berjaya kan begitu kan, ya bahkan luar biasa itu sampai menguasai ya sepertiga dunia, 2/3 dunia ya? Hampir selama 13 abad ya. Enggak singkat waktunya ya. Berapa abad? 13 abad. 1300 tahun lamanya, bayangkan. Umur kita aja nggak sampai. Umur saya saja masih 17 tahun 17. Ditambah lagi tambah 10 lagi tuh. 27 tahun, nggak sampai 1 abad. Ini ternyata Islam itu pernah berjaya dan Islam itu pernah hadir di Nusantara ini, bahkan menyebar luas ke Nusantara ini sampai kemudian hari ini kita rasakan Islam itu kemudian hadir di tengah-tengah kita dan kita memeluk Islam itu sebagai agama. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau nggak dari dakwah, ini nggak akan sampai gitu. Jadi coba kemudian kita telusuri film JKDN ini, luar biasa ya. Bahkan si sutradaranya Niko Pandawa ini kan dia melanglang buana ya. Dia mengambil data ke Aceh ya. Mengambil data ke Aceh langsung kemudian melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh yang memang kompeten di bidangnya dan menjadi saksi sejarah mungkin ya. Ini data yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya kira begitu ya. Jadi pertama ini film yang mendidik. Kedua, film ini ada film yang membangkitkan. Film yang mendidik, film yang membangkitkan umat gitu. Ya, di tengah hari ini keterpurukan yang ada, hadir kemudian film ini ya. Ini menggugah semangat kita bahwa Islam itu pernah berjaya. Jadi jangan kemudian lemes terus gitu. Cemana lah Islam ini mau bangkit. Orangnya begini-begini terus, diajak pengajian susah. Sadar, ternyata Islam ini pernah berjaya. Kita ini pernah bersatu. Kita ini pernah kemudian menerapkan Islam secara menyeluruh. Jadi film ini mendidik dan film ini kemudian membangkitkan giroh kita, semangat kita sebagai seorang pemuda. Saya pribadi positif. Ya. Kalau ditanya positif atau negatif, saya menganggap ini film yang positif. Ya. Dan saya berharap ini berlanjut. Ya. Ada part selanjutnya. Ada part-partnya lagi kan begitu. Ya kalau memang ada yang tidak suka dengan film ini, benci dengan film ini, ya silakan buat tandingannya kan begitu kan fair ya. Buat tandingan dong. Itu namanya anak muda kan begitu. Sportif anak muda ya. Sportif gitu. Ya, jangan kemudian main serong kanan, serong kiri. Ya nggak bisa begitu. Jadi adu data, adu kemudian intelektual, itu baru namanya anak muda. Itu seperti itu ya. Jadi pertanyaannya tadi positif, mendidik dan kemudian membangkitkan semangat daripada kaula muda, khususnya para pemuda. Saya di sini mungkin duduk sebagai mewakili mungkin pemuda ya. Ya, mungkin itu saya kembalikan kepada host. Baik, itulah tanggapan dari perwakilan dari kalangan muda, Ustaz ya. Baik, positif, mendidik dan membakar semangat kaula muda, yang mana bisa kita katakan semangat kaula muda sekarang ini kayak kita bilang seperti kehilangan jati diri seorang muslim ya, Ustaz. Baik, untuk narasumber selanjutnya nih Ustaz, yang kedua Ustaz, pertanyaan yang sama. Bagaimana Ustaz secara pandangan Ustaz, film ini secara umumnya positif atau negatif nih Ustaz? Baik, kalau ditanya tentang film JKDN, film dokumenter ini, secara pribadi kita sudah pasti ya, sebagai seorang muslim ini menanggapinya itu positif. Nah, bukan hanya kita gitu, bukan hanya saya, tetapi kita kan sudah menyampaikan ke kawan-kawan ini ada film dokumenter yang bakalan di-upload gitu ya, yang bakalan dikupas tentang sejarah khilafah di Nusantara. Bahkan sampai kawan-kawan itu ya, ada bapak-bapak dari perwiritan gitu ya, ada komunitas ini komunitas itu, mereka siapkan satu waktu itu untuk ngumpul bareng gitu ya, bareng nonton bareng gitu ya, ada yang nyiapkan rumahnya gitu ya. Jadi mereka tuh sudah antusias untuk melihat gitu ya, dengan awalnya kita mengirimkan trailernya segala macam ya, jadi mereka itu antusias untuk melihat. Dan memang yang tidak positifnya itu adalah ketika melihat
di take down-nya itu. Take down ya, Ustaz, ya. Selain itu semuanya positif gitu. Mereka penasaran ini ada apa ini, sampai bertanya mereka, ini ada apa Ustadz kok bisa begini? Ya Bapak tahu sendirilah tulisannya di situ siapa yang siapa Take yang down, keberatan dengan acara itu kan sudah terlihat gitu. Rupanya sedikit nggak ngerti bahasa Inggris juga. Jadi repot juga kita jelaskan gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan bahwa government itu adalah pihak ya pemerintah gitu ya. Kita tidak tahu apa yang jadi permasalahan kenapa mereka keberatan dengan film itu. Tapi secara luas gitu ya, teman-teman itu ketika kita tanya tentang film JKDN ya di masyarakat tentunya mereka positif dengan film itu dan berharap memang ini berlanjut. Betul tadi yang disampaikan oleh Adinda Azhari. Manggil Adinda nggak apa-apa ya? Karena agak mudaan sedikit ya. Walaupun yang di sini juga masih muda ya. Iya, jadi betul kalau bisa ke depan ini berlanjut gitu ya, berlanjut. Jangan sampai berhenti pada acara itu saja. Kalau bisa ini terus continue gitu ya. Kalau bisa lebih detail lagi gitu ya. Seperti misalnya di Sumatera Utara ini, jejak khilafah itu sangat banyak gitu ya. Di Binjai sendiri itu ada Masjid Raya Binjai, kemudian ada kalau di Langkat itu ada di Stabat ya, di Tanjung Pura gitu ya. Kemudian di daerah tebing tinggi, di daerah Perbaungan gitu ada di Medan itu Masjid Raya Al Mahsun, kota Medan. Kemudian ada Istana Maimun di situ. Itu jejak khilafah yang real ada gitu loh. Bahkan nama-nama sultan itu bukan dari bahasa Inggris kan, itu bahasa Arab. Iya. Sultan. Bahasa Arab sultan. Dari mana datanya istilah sultan kalau bukan dari sononya kan gitu. Maka ini harusnya menjadi catatan bagi kita untuk membangkitkan kesadaran bahwa ya memang jejak khilafah itu ada gitu. Makanya tadi kalau ditanya tentang film JKDN ya secara umum teman-teman ya yang kita ajak untuk menonton acara itu tanggapannya positif kecuali take down-nya tadi. Gitu. Ada tanda tanya di sini. Iya, betul gitu. Jadi kalau isinya itu mereka sangat positif. Bahkan ada ibu-ibu yang semangat, saking semangatnya itu ya begitu ada informasi bahwa ini film utuhnya bisa di-download, mereka tuh semangat nyebarkan ke yang lain juga. Masya Allah. Ini ibu-ibu loh ya. Ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibu itu ahli marketing yang paling tokcer. Cepat dia informasinya ke sana kemari gitu ya. Nah, itu yang pertama itu filmnya itu positif isinya. Yang kedua itu hebat. Anak semuda itu skripsinya itu bisa seperti itu. Ya. Jadi ini walaupun saya bukan akademisi gitu ya dan juga bukan ahli sejarah tentunya, tapi ini seperti disertasi gitu, penelitian gitu. Iya seperti disertasi. Jadi skripsi sekelas disertasi harusnya langsung jadi dokter gitu. Tebal skripsinya tebal gitu. Masya Allah ya 500-an halaman ya, itu luar biasa. Datang langsung ke objek-objek di mana peninggalan sejarah itu didapatkan gitu ya. Jadi bukan sekedar omong, bukan sekedar qila wa qala, tapi langsung melihat ke tempatnya gitu. Ini makanya saya katakan selain itu positif, ini hebat. Gitu. Dan satu lagi, ini inspiratif. Kenapa? Di tengah remaja anak muda yang sukanya tiktokan, ya kan? Sana kemari gitu, buat video, ya ngevlog, ya. Kemudian upload ya di Instagram kah, di YouTube segala macam. Orang anak-anak muda itu sukanya itu jadi YouTuber gitu ya. Ini mengangkat sejarah gitu. Jadi dia ketika ada satu arus ya yang kebanyakan orang ke situ, ini ada arus yang berbeda gitu ya. Melawan arus. Nah, melawan arus gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi ini sangat menginspirasi bagi anak-anak muda tentunya. Kemudian untuk orang tua gitu ya, tentunya ini juga bisa memberikan inspirasi gitu. Bahwa tidak semua berita yang ditampilkan itu berita bohong gitu. Ya, jadi dengan adanya film dokumenter ini menjelaskan faktanya ada tentang khilafah itu di Nusantara. Iya, jejak khilafah. Bagi ibu-ibu misalnya yang biasanya itu ya sukanya itu nonton film drakor, ya, drama Korea yang kerjaan itu selingkuhan aja sepertinya gitu ya. Sampai-sampai kita juga panas
ikhlas lihatnya gitu. Nah, mereka itu paling tidak satu harian itu melihat bagaimana jejak khilafah di Nusantara, sehingga bisa bilang sama suaminya, Mas, jadi kayak Pangeran Diponegoro kenapa gitu ya kan? Ngangkat bendera kalimat tauhid yang kemudian mengusir penjajah dari Nusantara gitu misalnya, ya. Jangan baca HP kemudian buka Facebook ya, dan seterusnya seperti itu gitu ya. Jadi oma-oma pun bukan hanya melihat drama Korea, tapi juga bisa ngambil pelajaran dari situ gitu. Jadi bukan hanya untuk kaula muda, tapi juga orang-orang yang lebih tua dari saya. Iya, lebih tua dari saya. Kalau dibilang lebih tua kan kayaknya nggak etis juga ya, karena masih muda fisiknya gitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Yang pertama tadi positif, yang kedua hebat, yang ketiga inspiratif. Ya Allah, mungkin itu aja. Begitulah tanggapan dari narasumber kita, baik itu Bang Ustadz Azhari dan Ustadz Surya, bahwa mengatakan film ini positif dan juga membakar semangat, kemudian hebat, bahkan inspiratif, dapat membangunkan lagi semangat kita untuk menjadikan film ini sebuah inspirasi. Bisa jadi kita para pemuda ini menggali jejak khilafah di daerah kita masing-masing, Ustaz. Bisa jadi, Ustaz ya. Betul. Iya. Betul. Insyaallah mudah-mudahan, Ustaz ya, para pemuda-pemuda Islam ya kan ingin mencari jati dirinya lagi, ingin mencari jejak khilafah di setiap daerahnya masing-masing. Petualang. Baik, Ustaz. Jadi sepanjang obrolan kita tadi, Ustaz, ada sebuah tanda tanya besar yang disampaikan oleh Ustadz narasumber juga, bahwasanya pada saat pemutaran film JKDN itu ada tuh terjadi take down, dan itu ada tulisan yang bahasa Inggris tadi, Ustadz. Dan itu kita lihat juga di kalangan masyarakat dan bahkan yang ada di acara salah satu stasiun televisi tadi, ada yang pro dan kontra terhadap film ini, Ustaz. Nah, jadi pertanyaannya gini, Ustaz. Saya ke Ustaz Surya dulu, Ustaz ya, sebagai dari sisi politik Islam ini, Ustaz. Kenapa bisa terjadi pro dan kontranya itu, Ustaz? Atau ada hubungannya dengan kebangkitan Islam yang akan datang, Ustaz? Iya. Kalau pro dan kontranya itu memang masing-masing orang itu kan punya sudut pandang tentunya ya. Jadi orang pro itu punya sudut pandang sendiri ya, seperti saya ya, pro dengan film itu ya, sudut pandang saya itu pasti dari Islam gitu ya. Jadi semangat Islam itu semakin kuat gitu ya. Nah, ada yang kontra gitu, ada yang kontra. Jadi mereka juga punya sudut pandang yang berbeda dengan apa yang kita miliki gitu. Makanya sebelum kita bertanya sudut pandang tentang mereka, dari mereka, kita perlu tanya juga gitu. Ketika mereka itu kontra terhadap video ini, video dokumenter ini, pertanyaannya itu sudah nonton utuh belum gitu. Sudah nonton utuh belum gitu. Masalahnya kemarin siapa namanya, Pak Profesor Peter Carey. Iya. Jadi Peter Carey itu beliau itu kan termasuk yang kontra dengan film JKDN ya, karena berbagai alasan kemarin ya. Nah, ketika ditanya tentang sudah melihat film itu atau belum, jawabannya belum menonton secara utuh gitu. Jadi ini kan lucu gitu, ibarat nengok duren. Tahu duren ya? Duren itu kan mengerikan dari luar. Iya, dari luar itu mengerikan. Coba datangi, lihat, cium baunya, kan mantap ya kan? Apalagi kalau kawannya kopi gitu. Ini trip 2 ini, kopinya udah datang gitu ya. Nah, jadi duren itu kelihatannya tuh sangar gitu ya. Nah, jadi memang kelihatannya dari jauh itu sangar. Coba dekati ya, kemudian cium baunya, tapi jangan sampai kena durinya gitu ya. Nah, cium baunya pasti wangi gitu. Apalagi ketika kita buka ya, dalamnya itu kita makan, isinya Masya Allah, jadi pingin duren ini. Iya, seperti itu ya. Jadi lihatnya itu utuh, jangan lihat trailernya sekilas gitu ya, apalagi yang sudah di take down tadi gitu ya, kemudian berhenti, jangan gitu, lihat secara utuh. Sehingga
kita bisa mengomentari isinya gitu. Ya, ketika kita kontranya itu di mananya? Apakah sebagian atau keseluruhan? Ketika sebagian, kira-kira bagian yang mana? Gitu. Supaya tahu gitu kan. Coba misalnya kan melihat surya, ya melihat surya itu pakai mantel gitu kan. Kan kelihatan kayak orang yang sangar gitu ya. Tapi begitu datang kemudian buka mantelnya kan gitu kan ganteng juga gitu ya. Nah, seperti itu misalnya. Jadi lihatnya tuh secara utuh gitu, jangan sepenggal atau sebagian. Nah, jadi bagaimana dengan hubungan dengan kebangkitan umat Islam ini sudah pasti. Sudah pasti. Ini ada kebangkitan, ada hubungannya dengan umat Islam gitu ya. Umat Islam yang dulunya ya tidak tahu tentang sejarahnya, kemudian dengan dibuka film dokumenter ini, maka umat Islam itu jadi mulai mikir dia. Cak Lontong aja bilang kan mikir kan gitu ya. Nah, ini dia mulai mikir gitu. Mulai mikir ternyata kita ini bukan bangsa yang kaleng-kaleng gitu. Ya, orang-orang di Nusantara ini bukan orang-orang biasa gitu. Kita itu orang-orang yang memiliki darah ya, di mana darah kita itu mengalir kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Dan itu adalah berkah daripada para ulama-ulama yang datangnya dari jauh sono ya, datang kemari untuk menyebarkan Islam di sini gitu. Dan itu juga ada campur tangan dari kekuasaan Islam pada masa itu. Itulah khilafah gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kebangkitan ini tentu ada hubungannya gitu ya. Dan kita sama-sama mengetahui mungkin ya bahwa khilafah itu adalah sebuah kepemimpinan umum bagi umat Islam di seluruh dunia, yang tugasnya itu menerapkan hukum Islam secara keseluruhan ya, atau kafah, dan juga menyebarkan Islam ke seluruh penjuru alam itu. Jadi ini sebuah institusi politik gitu ya. Maka bagi orang-orang yang belum paham khilafah gitu, belajar dulu kayak gitu ya. Pahami dulu khilafah itu apa gitu ya. Ya secara utuh juga gitu. Tapi pahaminya ke yang ahli khilafah. Yang ahli, yang paham khilafah gitu. Jangan dengar dari sipolan tidak, datang ngaji kitab gitu ya, kemudian difahami secara utuh. Boleh dari pendapatnya Imam Hanafi, imam-imam yang lain, termasuk fikih Sulaiman Rashid. Ya kan? Ya, nah itu kan ada kalau punya kitabnya ya, orang Indonesia tuh harusnya punya kitab itu. Itu bab akhir, itu ada pembahasan bab khilafah. Sayangnya malam ini lupa bawanya. Kalau nggak bisa kita buktikan gitu ya. Insya Allah di talk show selanjutnya bisa kita bahas Ustaz ya. Siap. Bab khilafah ya. Gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi ada hubungannya dengan kebangkitan umat Islam, dan itu juga ada hubungannya dengan politik. Tentunya berbeda antara politik Islam dengan politik yang kebanyakan sekarang terjadi seperti demokrasi gitu ya. Makanya belajar Islam itu yang kafah. Kayak kopi kafah ya kan? Kami juga kajian Islam kafah. Gitu. Iya, mungkin itu ada ya. Totalitas ya. Allah alam. Makanya itu tadi tanggapan dari Ustaz Surya bahwasanya terjadinya pro dan kontra itu karena dari sudut pandang. Dasar mereka itu mengambil sudut pandang itu dari apa dulu. Dan mereka terkadang harus dipertanyakan yang kontra itu sudah menontonkah atau belum gitu. Ada istilah itu tak kenal maka tak sayang Ustaz ya. Jadi harus dikenali dulu, harus dicari tahu dulu. Baik, selanjutnya nih dari perwakilan pemuda yang intelektual lagi nih Ustaz, kepada Ustaz Azhari. Kenapa nih Ustaz terjadinya pro dan kontra nih terhadap film Jejak Khilafah di Nusantara nih Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan menarik ini ya. Kalau kita mau bahas kenapa sih film sebagus ini ya, ada yang kontra gitu ya. Iya betul. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, saya kira ini wajar ya dalam segala hal ya. Setiap orang yang melakukan kreasi ya pasti ada pendapat yang pro, ada juga yang kontra. Kan begitu ya, ada yang pro dan ada juga yang kontra ya. Film-film yang ditayangkan di televisi juga ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Padahal filmnya mungkin menurut sudut pandang kita itu baik, ternyata ada juga yang menganggapnya buruk. Ada yang menganggapnya buruk, ada juga yang baik kan begitu. Itu saya kira hal yang kemudian memang
akan terjadi gitu ya. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah ada yang pro, ada yang kontra kan begitu. Ketika kita menyampaikan Islam, ada yang menyambut positif, ada juga yang menyambut negatif. Gitu, ya. Ketika kita menyampaikan sejarah, ada yang menyambutnya secara positif, ada juga yang menyampaikannya secara negatif, kan begitu, ya. Jadi saya kira ini hal yang memang akan terjadi, ya. Begitu juga halnya dengan dakwah Rasul juga seperti itu, ya. Dakwah Rasul kan, ya, kita lihat di zaman jahiliyah dulu, ya, kafir Quraisy itu tidak suka dengan dakwah Rasul, tapi ternyata ada juga sebagian yang kemudian suka gitu, yang kemudian pro dengan dakwah Rasul, sehingga kemudian mereka masuk Islam bersama-sama dengan Rasul, berdakwah bersama-sama dengan Rasul. Nah, itu kemudian para sahabat yang kemudian berdakwah bersama-sama Rasul. Ya, begitu juga halnya dengan film dokumenter JKDN ini. Ya, kalau saya pribadi kan, saya kan dari kalangan yang pro gitu ya. Yang pro. Kita di sini mungkin pro ya. Ya, mungkin ada yang kontra di sono tuh kan. Ada yang kontra. Mungkin kita nggak apa namanya ya. Kalau kita judgement dia kontranya kenapa, kalau sebelum kita tanya itu cukup belum apa ya, istilahnya tidak tepat ya. Nah, saya tanya dulu kenapa, betul. Seperti yang disampaikan Ustaz Surya tadi kan. Dari sudut pandang mana kemudian tidak apa namanya, tidak pro-nya kan begitu ya. Kontranya di mana? Apakah dari sudut pandang pengambilan sejarahnya kah, ataupun sejarah yang ditampilkan itu ternyata ada yang kontra dengan pendapat mereka kan begitu. Coba dijelaskan. Nah, kemudian kalau kemudian tadi disampaikan apakah ada kaitannya kemudian dengan Islam, kebangkitan Islam khususnya ya. Bayangkan itu berapa menit? Sekitar hampir 1 jam ya, 50-an menit ya. 50 menit ya. 50 menit. Secara utuh tuh yang walaupun banyak bertebaran juga yang mungkin sudah dipotong-potong gitu ya. Jadi hati-hati juga ya. Jadi memang harus yang ngambil yang originalnya, jangan ngambil yang kemudian sudah dipotong-potong ya. Ya, kembali ya. Tadi kalau ditanya tentang apakah ada kaitannya ini dengan kebangkitan Islam sehingga kemudian ada yang kemudian kontra dengan ini ya. Kembali lagi ya, saya katakan tentu ada ya, karena ini kan membahas tentang sejarah Islam ya. Ini kan membahas tentang sejarah Islam dari kemudian awal masuknya Islam ke Nusantara kan gitu, juga kemudian kaitannya dengan khilafah kan, khilafah kemudian kaitan dengan Nusantara ya. Ya, kalau tadi disampaikan Surya, khilafah itu adalah kemudian persatuan kaum ataupun pemerintahan Islam misalnya ya. Pemerintahan Islam, bahkan di kitab Sulaiman Rashid itu dikatakan dalam kitab fikih Islam itu kan sistem pemerintahan Islam gitu ya. Ya, tentu kan yang namanya ya, kalau kita udah berbicara tentang sistem pemerintahan kan ini berbicara tentang suatu negara ya. Ya, suatu negara pasti dia kemudian menjalin hubungan ya, diplomatis ataupun kemudian hubungan dengan wilayah-wilayah baik ada di sekitarnya apapun di luar dari wilayahnya kan begitu. Ini saya kira kalau ditarik dari nalar lagi akan kena kan gitu ya. Namanya juga suatu negara yang besar, bukan negara abal-abal gitu. Ini negara yang besar gitu, bahkan Jazirah Arab juga masuk dalam kekuasaannya. Ini kan bukan hanya Jazirah Arab tapi juga Afrika ya, wilayah Afrika, Eropa, sebagian Eropa juga masuk dalam wilayah apa ini. Jadi tentu kalau ini kemudian ditanya ada kaitannya, tentu ada ya. Kalau saya menilainya gini ya, ini kan berbicara tentang sejarah Islam yang luar biasa ya, yang kemudian Islam itu pernah berjaya gitu. Nah, nanti kalau ditarik ya, tentu ini membuat kemudian umat Islam semakin terbuka matanya ya, terbuka bahwasanya oh, Islam ini pernah berjaya, oh begini loh sejarahnya, sehingga muncul kesadaran dari umat tadi untuk kemudian belajar lebih belajar lebih dan lebih lagi tentang sejarah Islam tadi kan gitu ya. Ini muncul kesadaran ya, yang akhirnya kemudian mereka bergerak ya, mereka kemudian menginginkan kemudian akan kembali mereka diatur dengan syariat Islam. Itu wajar ya, wajar kalau seorang Islam pengen diatur dengan syariat Islam, wajar. Saya pribadi juga seperti itu kan begitu, saya juga wajar. Tapi ada orang yang nggak suka ketika diatur dengan syariat Islam. Inilah mungkin benang merahnya kan begitu. Benang merahnya. Kenapa kalau syariat Islam ini diterapkan mungkin ya kepentingan, misalnya kepentingan yang namanya korupsi, yang namanya nepotisme, yang namanya ya perzinahan ya, segala macam itu kriminalisasi itu akan kemudian dibabat habis dalam
syariat Islam tadi. Ya mungkin ini akan mengkhawatirkan bagi orang-orang yang tidak suka kemudian diganggu. Ini mungkin kaitannya ke sana. Jadi saya menilai dari sudut itunya saja, ya. Sudut dari sisi itunya, ya. Nah, mungkin itu terkait dengan pro dan kontra. Jadi wajar saja kalau ada yang pro dan ada yang kontra, karena mereka itu menilainya dari sudut pandang mana, gitu. Kalau mereka memiliki kejernihan berpikir, hati yang bersih untuk menilainya mungkin ketemu gitu. Filmnya itu ditonton secara utuh dengan hati yang ikhlas gitu ya. Logowo gitu, ternyata ini segini ya, filmnya begini ya. Jangan kemudian ada rasa yang kayak mana gitu ya, gondok segala macam ya. Ini tidak ketemu, kebenaran tuh gak akan masuk. Kalau udah rasa benci itu gak akan masuk kebenaran ya. Jadi dengan pemikiran jernih dulu, dengan hati yang tenang gitu. Atau sambil ngopi dulu, sambil ngopi, nonton film, jadi ketemu dia. Ya mungkin itu saya kembalikan dulu ke. Masya Allah, luar biasa ya tanggapan dari Ustaz narasumber kita pada malam hari ini. Sepanjang dari tadi kita membahas tentang bagaimana para narasumber kita menceritakan film sedikit tentang, mungkin sudah mewakili itu Ustaz ya, tentang film Jejak Khilafah di Nusantara ini, dan bagaimana tanggapan dari Ustaz ini, dan bagaimana sudut pandang Ustaz ini memandang sebuah film yang telah hadir bersama kita, yang sudah kita saksikan bersama-sama, yaitu Jejak Khilafah Nusantara. Untuk selanjutnya nih Ustaz, jadi apa pesan dan harapan kita untuk kedepannya nih Ustaz, dari adanya film Jejak Khilafah di Nusantara nih Ustaz? Ya mungkin saya persilakan dulu dari yang muda dulu Ustaz. Wakil yang pemuda Ustaz. Iya. Apa tadi? Pesan dan harapannya ke depan setelah ada hadirnya film. Pesan. Iya, pesan dan harapan. Pesan, ya. Ya, kalau namanya pesan dan Sebagai pemuda nih, harapan ya. Saya pribadi ya, dari sudut pandang pemuda ya. Ya, pesan saya yang pertama ya, tontonlah film ini gitu. Tontonlah secara utuh film ini. Kemudian kalau perlu antum tuh catat setiap apa yang kemudian disampaikan di dalam film ini. Kemudian antum kemudian cari referensi-referensi terkait dengan film ini. Ini luar biasa kalau antum bisa seperti ini. Antum bisa buat buku lagi, bisa buat buku tentang JKDN kan begitu ya. Dengan mengambil referensi-referensi lain dari buku-buku lain, antum tuangkan dalam buku yang antum ciptakan begitu ya. Ya ini anak muda namanya, ini baru anak muda ya. Jadi tonton filmnya secara utuh, kalau perlu dicatat secara utuh, ataupun poin-poin penting di dalam kitab ini ataupun di dalam film ini dicatat, kemudian cari referensinya ya. Kumpulkan dalam dalam satu buku ataupun satu catatan antum ya. Lalu kemudian antum tuangkan dalam satu buku. Hasil antum jadi satu karya yang luar biasa ya. Itu satu poin ya. Tonton dulu film secara utuh, kemudian kreasikan pemikiran antum di situ. Kemudian yang kedua ya, pesan saya ya bagi mobil khusus kepada para pemuda ya, dengan adanya film ini ya, maka ayolah ya, semakin semangatlah kita dalam kemudian belajar Islam ya, belajar tentang memahami Islam, belajar tentang memahami syariat Islam tadi gitu. Jangan kemudian terprovokasi gitu. Sekarang kan terprovokasi ya, mau belajar Islam pada takut semua. Takut kemudian dianggap kemudian macam-macam lah ya, tuduhan-tuduhan itu ya. Ya nanti dianggap lah ya kan, anak muda seharusnya nongkrong malam minggu. Ini rupanya datang ke pengajian ya, culun. Ya. Jadi saya kira ya, pesan kedua ya, semakin semangatlah kita dalam mempelajari Islam, karena Islam ini luar biasa. Ini dari segi tarik saja, dari segi sejarah ya, luar biasa ya. Imam As-Suyuti saja beliau juga menulis kitab Tarik Khulafa ya kan. Imam As-Suyuti menulis kitab Tarik Khulafa. Imam As-Suyuti juga kemudian menulis kitab tafsir ya, kitab tafsir Jalalain ya, Jalaluddin As-Suyuti ya. Kemudian juga beliau juga menulis kitab bahasa Arab, Nuqoyah dan lain sebagainya. Beliau juga menulis kitab hadis gitu, ya, Tatribur Rawi dan lain sebagainya ya. Ini kan produktif ya, nah, produktif. Jadi anak muda itu harus produktif,
Bagaimana antum bisa produktif? Ya belajarlah Islam. Jadi pesan saya itu tadi, ya. Jangan terprovokasi dengan gaya hidup barat, jangan terprovokasi dengan film-film yang ada sekarang yang tidak mendidik, ya. Carilah film-film yang bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama kita dan mobil khusus kepada keluarga dan kemudian negara kita misalnya, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan harapan ya. Harapan saya ya tadi ya, film ini berlanjut lanjut ya, jangan sampai putus. Kalau perlu ada part 1, part 2, part 3 gitu ya. Ya udah ya ada yang kontrak gas saja. Sampai ada yang kemudian nggak setuju ya biar saja gitu, kan capek sendiri nanti. Ya namanya orang berkreasi masa dia halang-halangi kan gitu ya. Ada part 1, part 2, part 3, part 4 kalau perlu. Karena kan membahas Nusantara ini kan panjang, apalagi kaitannya dengan masa lalu ya. Ini kan panjang. Yang harus dibahas. Jadi nggak cukup dengan 1 part, dengan 1 jam tuh nggak cukup. Ngaji 1 jam mana cukup. Mungkin part-part selanjutnya itu membahas tentang kedepannya, Ustaz, ya? Bukan iya betul lagi, betul, ya? betul betul lah. Jadi harapan saya kalau bisa terus berlanjut, dan kemudian harapan saya juga kita semua di sini ya berkreasi lah ya, berkreasi, kemudian ya apa namanya, jangan jadi pemuda-pemuda yang malas, pemuda-pemuda yang kemudian menjadi benalu ya, benalu bagi keluarga ya, benalu bagi saudaranya ya. Tapi jadilah orang-orang yang bermanfaat ya. Mungkin itu saya kembalikan kepada host ya. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Azhari. Itu tadi ya pesan dari Ustaz Azhari bahwa kita tonton lagi film-film yang mendidik seperti ini, agar kita bisa mencatat setiap apa yang ada di film itu, kita pelajari lagi, mungkin bisa menjadikan sebuah karya kita sebagai pemuda gitu. Kemudian semakin semangatlah belajar dengan adanya film ini, semakin semangatlah belajar ya Ustaz ya. Kemudian itu tadi, jangan takut dikatakan culun untuk mengaji. Tapi sekarang istilahnya bukan culun lagi, Ustaz. Apa itu? Kalau ikut pengajian itu dibilang good looking, Ustaz. Oh, good looking. Iya. Jadi nggak apa-apa, ikutnya pengajian biar dibilang good looking terus, Ustaz. Ya, Bang Dani good looking nih ya. Jadi baik, selanjutnya nih Ustaz, pesan dan harapan dari Ustaz Surya bagaimana, Ustaz? Pesan dan harapannya ke depan, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya sebelum sampai kepada pesan dan harapan, ingin kita introspeksi sebenarnya. Ada kelemahan dari kaum muslimin secara keseluruhan, bukan hanya kaula muda gitu, tapi juga kaula tua dan ya yang sedang-sedang seperti kita inilah ya. Apa itu kelemahannya? Ada 3 perkara ya. Yang pertama itu malas membaca. Yang kedua itu tidak sungguh-sungguh belajar, dan yang ketiga itu melupakan sejarah gitu. Jadi 3 perkara ini harus jadi koreksi. Kalau orang malas membaca, maka wawasannya itu akan sempit gitu, mudah emosi, sedikit-sedikit marah, ya kan, marahnya pakai teks gitu ya, marah aja perlu pakai teks kan gitu ya. Nah seperti itu ciri orang-orang yang minim literasi ya, literatur bacaan, sehingga ya seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, tidak sungguh-sungguh belajar. Orang kalau sudah dikatakan tidak sungguh-sungguh, ya kita tidak bisa mengukur hasilnya. Orang yang sungguh-sungguh saja belum tentu bisa mendapatkan keberhasilan di masanya, apalagi yang tidak sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kesungguhan kita dalam belajar, terutama memahami Islam yang murni dan utuh, itu sangat menentukan masa depan kita yang akan datang gitu ya. Nah jadi kalau kita sungguh-sungguh, manjadda wajada, itu pepatah bahasa Arab itu. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia yang dapat, dia yang bisa mewujudkan apa yang dia mimpikan gitu. Maka memang kita harus sungguh-sungguh ya belajar tentang Islam itu ya. Yang miris, banyak anak-anak muda, bukan hanya anak muda tentunya, orang tua ya, mirisnya tuh begini, ketika ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam, itu kan perkara yang sangat dalam tanda kutip itu remeh temeh sebetulnya ya. Itu harusnya anak TK aja ngerti gitu. Ini bahkan
mirisnya itu ketika kita tanya ada anak SMA gitu ya, ada orang tua gitu ya, ditanya rukun iman rukun Islam, dia nggak paham. Ya, jumlahnya saja terbalik-balik gitu. Ya, rukun iman itu ada 5, rukun Islam itu ada 6. Kebayang nggak? Jumlahnya saja bisa kebalik gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya tentang isinya rukun iman rukun Islam itu, ada juga di antara umat Islam yang nggak tahu isinya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini kenapa? Ini nggak sungguh-sungguh dia belajar, gitu. Ini kira-kira yang di sini udah hafal semua lah ya rukun iman rukun Islam ya. Nah, ini yang nonton juga, kalau bisa ya jangan seperti itu ya. Rukun iman rukun Islam itu perkara prinsip ya. Kalau kita menyebutkannya saja tidak tahu, bagaimana kita berlanjut kepada tahapan berikutnya gitu ya. Jadi sesungguhnya belajar memahami Islam itu secara utuh dia, satu kesatuan gitu. Jangan sekedar sholat, jangan sekedar zakat, jangan sekedar yang lain gitu. Ada tata pergaulan di dalam Islam laki-laki perempuan misalnya. Ini bagi remaja itu sangat penting. Sangat penting. Gitu. Kalau bagi para pebisnis masalah muamalah misalnya, itu sangat penting. Betul. Ya, jual beli, sewa menyewa, kemudian kerjasama, ya, kemudian utang piutang. Sekarang lagi banyak yang mengandung riba misalnya ya. Itu harus utuh gitu. Ya, masih banyak lagi misalnya sistem pemerintahan juga kita wajib tahu semua. Sehingga kita tahu mana yang salah, mana yang benar gitu loh. Ya, jangan dikatakan yang salah itu benar, jangan dikatakan yang benar itu salah. Nah, itu dua-duanya salah gitu. Yang benar itu adalah mengatakan yang hak itu hak, yang mengatakan batil itu batil. Bagaimana kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Tentunya dari belajar sungguh-sungguh. Belum pelajari Islam tadi dengan sungguh-sungguh, dengan utuh. Ya, kemudian mempelajari Islam itu yang murni. Jangan bercampur dengan urusan yang lain gitu. Nih kalau belajar Islam itu nggak keren, siapa bilang gitu ya? Justru kalau kita belajar Islam itu keren gitu ya. Kalau di perwiritan coba, anak-anak muda itu lebih diutamakan baca doa gitu. Kayak saya tentunya. Dari dulu memang ya. Walaupun bahasa Arab masih perlu belajar lagi gitu ya. Terus sedang masih belajar tentunya. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat itu lebih diutamakan yang muda gitu. Ya, jadi imam sholat misalnya. Ini udah siap semua nggak jadi imam sholat ini? Ya kan? Itu perkara yang utama gitu. Nanti istrinya minta diimami, belepotan bacaannya. Aduh, repot gitu ya. Nah, nanti bisa belajar sama Mu'alim Pandi ya. Yang mana? Iya. Insya Allah di Kopi Kafa. Insya Allah, Masya Allah. Iya, nanti buat agenda tahsin Iya, Quran insyaallah, gitu ya. Tahfiz Quran itu Masya Allah. Ini di sini ada Adinda Azhari gitu ya, dan yang lainnya gitu, Masya Allah gitu. Jadi sungguh-sungguh belajar. Dan yang ketiga itu yang perlu dikoreksi itu melupakan sejarah gitu. Sejarah itu nggak perlu dilupakan. Sejarah itu harus jadi pelajaran gitu. Yang positif bisa jadi pelajaran, yang negatif bisa jadi pelajaran gitu. Masa lalu itu jangan dilupakan dan nggak bisa di-delete. Otak kita itu bukan seperti hard disk gitu ya, atau flash disk yang begitu di format ulang hilang semua data. Tidak seperti itu ya. Otak kita itu memiliki potensi yang lebih daripada itu. Maka yang perlu dikoreksi ini harus diperbaiki. Sudah berapa menit? Ya. Kemudian selanjutnya ya, apa pengejutan dari 3 perkara tadi? Cuman satu sebenarnya. Sombong. Ya. Jadi baik yang muda, yang tua, yang ya semuanya itu jangan punya rasa ujub, takabur dan yang lainnya. Oh, mentang-mentang masih muda, masih lama lagi malaikat Israel datang. Oh, jangan berpikiran seperti itu gitu. Ya. Banyak yang mati karena overdosis kan? Betul. Gitu. Ini lagi ada masa wabah ini. Gitu katanya orang tua yang mati. Padahal banyak juga kan yang masih muda lewat duluan gitu. Ya, macam caranya kalau sudah faida jaa ajaluhum la faida jaa ajaluha la yastakhiruna wa la yastaqdimun gitu. Ya, jadi jangan sombong dengan usia kita yang masih muda. Nggak ada jaminan yang muda itu belakangan gitu, ya. Nah, kemudian yang tua juga, ya, yang usia-usia kayak kita gini ya. Nah, jadi jangan juga merasa sombong
mentang-mentang kebanyakan makan garam gitu ya, asam dan garam kehidupan, kita sombong nggak mau belajar lebih mendalam tentang Islam gitu. Ya, ustadznya masih muda, ustadznya masih muda. Ya, muda-muda kalau ilmunya lebih hebat dari kita, kenapa nggak kita belajar dari dia? Betul. Gitu, ya kan? Nah, itu tadi, masya Allah tadi, Adinda Azhari itu bisa hafal kitab-kitab Imam siapa? Asyuyuti, masya Allah. Kitab bahasa Arabnya saya aja nggak hafal, Al-Quran aja belum tentu hafal gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi jangan merasa sombong dengan keadaan kita. Kadang-kadang orang kaya merasa sombong, dia nggak mau belajar gitu, kecuali sama ustadz-ustadz yang terkenal gitu ya. Masya Allah ya. Ustadz kalau nggak terkenal yang penting ilmunya tinggi kan gitu. Harusnya tuh begitu. Nah ya. Nah itu koreksinya. Kemudian tadi apa? Harapan ya. Jadi harapan itu ke depan yang pertama cocok tadi ya, tapi udah di duluan. Udah dipotong duluan. Nggak apa-apa ya. Jadi harapannya itu film ini terus berlanjut gitu ya. Tetapi yang paling utama itu ada dua sebenarnya ya. Yang pertama itu jadilah pejuang-pejuang Islam. Pejuang Islam. Iya. Di usia apapun Anda semua. Ya. Yang muda mumpung masih muda ya, yang belum encoan, yang belum kena asam urat gitu ya. Berjuang untuk Islam. Jadilah bagian dari sejarah, bukan hanya penonton sejarah. Kalau hari ini kita nonton sejarah, ke depan kita harus menjadi bagian yang pelaku sejarah. Masya Allah. Jadi menakluk kota Konstantinopel itu sudah berlalu. Muhammad Al-Fatih usianya masih 21 tahun. Gitu ya. Awak udah 33, belum pernah ada kota yang taklukkan. Kan gitu ya. Malu sama yang 21 tahun gitu. Yang belum ditaklukkan, kata Rasulullah tinggal satu lagi. Kota Roma. Gitu. Ya, bagian dari sejarah itu. Bagian dari sejarah. Jadi jadilah pejuang Islam. Ya. Jadi jangan hanya jadi penonton tapi menjadi pejuang. Resikonya apa? Mati. Resiko terberat dari sebuah perjuangan itu mati. Tetapi ternyata berjuang nggak berjuang mati. Betul. Nah, pertanyaannya mau mati dalam keadaan diam ya, atau menjadi pejuang. Itu pilihan. Gitu. Itu pilihan. Maka harusnya film ini bukan hanya menjadi inspirasi, oh hebat ya, habis itu diam. Jangan ya, ini harus menjadi pemacu kita menjadi pejuang Islam. Gitu. Masya Allah, bidadari loh. Bidadari jadi penghuni surga, masya Allah, bidadari itu ya Allah. Kalau udah ingat bidadari surga itu kopi nggak laku kayaknya. Tapi karena belum ke surga ya nanti diminum juga ya. Gitu. Ini itu jadi pejuang Islam. Yang kedua, harapan yang sangat diharapkan itu adalah tentu bisyarah Rasulullah ya, tentang tegaknya khilafah. Jadi kalau mungkin hari ini khilafah itu masih sejarah, kita berharap ya khilafah segera tegak gitu. Kenapa? Allahu Akbar. Nengok generasi ini sudah diambang kehancuran gitu ya. Ekonomi kita tuh merosot. Dulu meroket rupanya jatuh gitu ya. Prediksinya meroket rupanya meroketnya ke bawah kan gitu ya. Belum lagi masalah politik gitu ya. Masya Allah. Degradasi moral gitu. Ya kalau binatang aja tahu mana jantan mana betina, sekarang jantan sama betina nggak tahu yang mana jantan mana betina. Na'udzubillah. LGBT coba. Allahu Akbar. Di sisi lain umat Islam itu dituduh terus. Ya dituduh terus. Yang good looking kayak kita ini ya kan? Ya yang hafal Quran gitu ya, yang bisa jadi imam sholat gitu ya, itu dikatakan radikal gitu. Allahu Akbar. Ini nggak apa-apa ya nyampaikan radikal ya. Iya. Gimana nggak tersampaikan gitu loh ya. Karena memang ini hari-hari sudah dapat informasi itu seperti itu gitu ya. Sebagai seorang muslim ya, itu darah itu terasa terpanaskan gitu. Cuman harus sabar, ya kan? Ya. Harus sabar. Oleh sebab itu ya kita harus tadi memperjuangkan Islam dan berharap khilafah segera tegak, karena itu sudah janji Allah. Janji Allah itu ibarat gini, orang bisa merusak kuntum bunga, ya. Manusia itu bisa merusak kuntum bunga yang mau mekar, tapi manusia itu tidak bisa menghalangi datangnya musim semi. Iya,
Khilafah itu seperti musim semi. Siapapun manusianya nggak bisa untuk menolaknya. Siapapun manusia tidak bisa untuk mempercepatnya. Tidak bisa. Gitu. Maka jadilah kita bagian dari pejuang-pejuang Islam tadi. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Siap ya? Insyaallah, siap, Ustaz. Allahu Akbar. Baik, mungkin itu saja harapannya ya. Jadi harapannya film JKEDA-nya dilanjutkan, jadilah pejuang Islam dan khilafah segera tegak. Ya, biar bisa bernafas lega. Gitu ya. Iya, sekarang Allahu Akbar, macam-macam ya. Nanti Macam-macam, kalau ya. kita bahas nggak cukup waktunya. Betul. Allah alam ya, dikembalikan. Ya. Ya, betul Pak lagi ya. Ya, jazakallah khairan kepada Ustaz Surya. Itu tadi pesan dan harapan dari narasumber kita. Terutama ada poin yang disampaikan oleh Ustaz Surya bahwasanya kita itu sebagai umat Muslim itu harus sungguh-sungguh dan harus belajar utuh tentang Islam gitu. Karena kita sebagai Muslim itu menuntut ilmu, terutama ilmu Islam itu wajib hukumnya, gitu Ustaz ya. Itu yang ditekankan oleh Ustaz tadi. Jadi sepanjang dari acara kita ngobrol-ngobrol kita tentang film Jejak Khilafah di Nusantara ini, baik itu dari penyampaian Ustadz, kemudian baik itu dari tanggapan Ustadz, pesan dan harapan, mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi sesuatu yang positif bagi kita, terutama umat Muslim dan juga terutama bagi sahabat-sahabat Kopi Kafah yang menonton secara live talkshow kita pada malam hari ini. Baik itu sebelum berakhir acara kita ini, kita ke poin yang penting ya Ustaz. Penting dari yang penting yaitu kesimpulan Ustaz dari rangkaian acara kita selama dari tadi kita ngobrol-ngobrol Ustaz. Mungkin bisa dari Ustaz Azhari dulu bisa ngambil kesimpulan Ustaz, dipersilakan Ustaz. Kesimpulan ya? Iya, kesimpulan Ustaz. Iya. Kalau mau disimpulkan panjang ya, ini kesimpulan nggak boleh panjang-panjang ya. Iya. Jadi sepanjang diskusi kita ya, mulai dari awal sampai saat ini ya, mulai dari kemudian tanggapan positifkah atau negatif sampai kepada pesan dan harapan ya. Jadi intinya ya, apa yang kita bahas kali ini merupakan saya kira ini tema yang luar biasa ya, yang diangkat oleh tim Kopi Kafah ya. Jadi mudah-mudahan ini berlanjut juga ini. Berlanjut juga ya, Abang Daya. Ya, kalau bisa ya di like lah ya, di like, share ya, follow ya. Jadi amal jariah dia ya. Jadi pahala investasi kita. Kalau kita mengamalkan suatu kebaikan, kita men-share suatu kebaikan, insya Allah jadi amal ya. Jadi amal bagi kita nanti kelak di yaumil akhir ya. Jadi kesimpulannya bahwa terkait dengan jejak khilafah di Nusantara ya. Kesimpulan saya tidak panjang lebar ya, bahwa apa yang ditayangkan di dalam film Jejak Khilafah di Nusantara ini ya, saya kira ini merupakan suatu film dokumenter yang saya kira ini merupakan film yang luar biasa, yang tidak hanya membahas tentang sejarah, tapi juga membahas tentang bagaimana Islam itu pernah berkuasa, bagaimana Islam itu kemudian pernah diterapkan, dan bagaimana kemudian Islam itu kemudian bisa menyebarluaskan ideologi ya, menyebarluaskan sistemnya ya, aturannya ya, menyebarluaskan ideologinya ke tengah-tengah manusia ya. Sampai hari ini, detik ini kemudian kita bisa merasakan manisnya Islam, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya berislam. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari jasa dari ulama-ulama yang pernah kemudian mengantarkan Islam ke Nusantara ini. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai generasi muda ya, sebagai generasi Islam ya, seperti tadi yang disampaikan Ustaz Surya, jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah ya. Memang kalau Ana dulu belajar sejarah ngantuk-ngantuk dulu. Tapi begitulah kan, kalau memang yang ya tergantung juga sejarah yang disampaikan seperti apa gitu, dan kemudian menyampaikan juga seperti apa gitu. Tapi
sejauh saya kemudian melihat film dokumenter ini, ya ternyata belajar sejarah itu asik gitu, ya. Bahkan bisa jadi satu skripsi, kan luar biasa. Jadi jangan pernah lupakan sejarah, apalagi nih sejarah terkait dengan agama kita, itu Islam, ya. Jangan pernah lupakan itu, ya. Ada orang yang berupaya mengaburkan atau mengubur sejarah ini, ya. Kita sebagai generasi Islam ini harus kemudian menggali terus, ya, sejarah ini. Jangan pernah kita lupakan, ya, bahwa Islam itu, ya, bahwa agama Islam itu merupakan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, ya, bagi seluruh alam. Tidak hanya kemudian Muslim, tapi juga agama-agama non Muslim, dan juga bagi bukan hanya manusia, bagi alam semesta ini, ya. Ya, tidak hanya hewan, juga tumbuh-tumbuhan itu. Sekarang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon ditebangi sekarang. Kalau dalam Islam itu tidak akan terjadi hal seperti itu, insya Allah, karena dengan aturan yang luar biasa. Insya Allah saya kembalikan kepada host, mungkin itu. Ya, untuk mempersingkat waktu, Ustaz, langsung untuk Ustaz Surya, bagaimana kesimpulan dari talk show kita pada malam hari ini, Ustaz? Iya, jadi kalau kesimpulannya itu yang pertama, ya tentu tadi sudah disebutkan juga, jangan melupakan sejarah. Ya, sejarah itu adalah masa lalu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kemudian pelajari juga sejarah, terutama sejarah Islam, sehingga kaum muslimin punya sosok yang bisa diikuti, ya. Anda mau jadi Khalid bin Walid, Anda mau jadi Abu Bakar, Anda mau jadi Omar, Anda mau jadi Utsman, atau menjadi Ali, atau siapapun, silahkan. Itu adalah panutan kita. Kalau mampu menjadi Rasulullah, kalau sanggup, gitu ya. Itu, tapi mereka itu semuanya idola kita. Jangan idolanya itu K-pop, gitu ya. Iya, itu nggak jelas itu ya. Antara yang laki-laki sama yang perempuan sama cantiknya, gitu. Jadi kaum muslimin itu, iya, ngambil ngambil sosok itu dari sejarah Islam. Iya. Mau jadi Sultan Muhammad Al-Fatih silahkan, Salahuddin Al-Ayyubi silahkan, mau jadi Imam Syafi'i silahkan, mau jadi siapa silahkan, gitu ya. Tetapi harus mengambil dari sejarah Islam, karena mereka adalah orang-orang yang pernah berhasil membangun peradaban Islam dengan begitu gemilang. Mereka susah payah, mereka sungguh-sungguh, dan mereka itu menjadi sejarah yang kemudian nama mereka itu harum. Mereka itu seolah-olah hidup dekat bersama kita, padahal mereka jauh sudah lama meninggalkan kita, gitu. Nah, jadi ya itu tadi, jangan lupakan sejarah. Pelajari sejarah dan jadilah sosok muslim yang, ya, mengikuti tokoh-tokoh umat Islam, gitu. Ya, jangan mengikuti yang lain, gitu ya. Nah, kalau yang lain itu nggak jelas, ya. Ya, kalau bisa masuk surga, kalau enggak, kan gitu ya. Harapan kita di dunia ini apa coba? Kan cuma pingin masuk surga, toh nggak lebih dari itu, gitu. Ada yang di sini yang mau masuk neraka. Ya, kalau sanggup silahkan, ya, acungkan tangannya. Kalau saya nggak berani, terus terang, ya, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Jadilah kita orang-orang yang mencontoh tokoh-tokoh kaum muslimin, ya, orang-orang yang hebat di masa dahulu, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi sejarah terbaik di masa yang akan datang, ya. Ya, kemudian pesan terakhir itu, kalau tadi itu kesimpulan, ya. Kemudian pesan saya, ya, sampai jumpa di medan perjuangan. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjumpakan kita bersama-sama, ya, di gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya akan bertetangga di dalam surga Allah. Amin, Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya, mungkin itu aja. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan kasiran kepada para narasumber kita yang sudah membahas dan sudah ikut dalam ngobrol-ngobrol perkara film, bukan perkara sih, tentang film Jejak Khilafah di Nusantara ini. Baik, tiba kita pada penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara ini, untuk sahabat Kopi Kafah yang menonton dan juga hadir pada malam hari ini, bisa akun kita di Instagram dan juga akun kita di
Facebook, bisa di follow dan di add dan di share kepada teman-teman yang lain. Dan dari itu bisa kita jadikan komunitas ini sebagai ladang pahala kita kelak nanti. Baik, dengan berakhirnya acara ini, dengan adanya kesimpulan dari narasumber kita, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita akhiri, untuk mendapatkan keberkahan acara ini, kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Ustadz Surya. Kepada Ustadz, boleh dari Ustadz. Oh, iya. Iya. Ketuanya pemuda nih Ustadz. Tafadhal Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum kita membaca doa, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa liasatidina wa liasatidatina wa liman hadarna wa liman ghaba 'anna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim 'alaina bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin fi Palestin, fi Iraq, fi Syria, fi Rohingya, fi Uyghur, fi Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ahlikil kufra wal musyrikin wal munafiqin wa damir a'da'aka a'da'ad din biquwwatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka dawlatan islamiyah khilaf rashidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tuzillu bihal kufra wan nifaqa wa ahlah waj'alna minal 'amilina mukhlisina li iqamatiha bi'idhnika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa bika ya aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sahabat Kopi Kafah yang masih mantengin live talk show kita, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali dengan agenda-agenda Kopi Kafah yang lainnya. Baik, saya selaku host yang memimpin acara dari awal hingga akhir ini, apabila banyak terjadi kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.